Sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak. Halo Sobat Intonasi, tadi kita bisa melihat klarifikasi dari kedua orang tua Aura Cinta yang mengaku menyesal telah memenuhi undangan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kedua orang tua Aura Cinta ini mengaku tidak rela dan juga tidak ikhlas jika anaknya dibully ataupun dihujat habis-habisan. Sebenarnya pemberitaan ataupun masalah dari Aura Cinta ini sudah sedikit meredup ya. Namun akhir-akhir ini kembali mencuat karena beberapa waktu yang lalu Aura Cinta sempat diwawancari oleh salah satu influencer dan kepergok sedang jalan-jalan di mall. Tidak hanya itu, bahkan keluarga Aura Cinta juga diundang oleh salah satu pihak televisi nasional. Nah ini yang jadi pertanyaan. Apakah pihak televisi nasional mengundang Aura Cinta untuk mengklarifikasi atau hanya memanfaatkan situasi dan juga kondisi dari keluarga Aura Cinta saja? Karena akhir-akhir ini banyak sekali dari beberapa netizen yang menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada salah satu netizen yang menyebut Kang Deddy Mulyadi merupakan pemimpin yang zolim karena telah mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Di sini saya hanya ingin menunjukkan beberapa video respon dari beberapa netizen mengenai sosok dari Aura Cinta ini. Langsung saja di sini kita simak sama-sama videonya. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya. Ada beberapa tahap dalam perkembangan manusia, guys. Dengarkan baik-baik. Pertama, itu masa pranatal, yaitu masa pembuahan sampai dia melahirkan. Jadi sebelum lahir dan sesudah lahir, itu prenatal, oke? Kedua, masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Oke. Lalu balita. Balita itu dari 2 sampai 5 tahun. Oke? Pahami itu. Dan anak-anak itu dari 5 sampai 12 tahun. Oke? Lalu remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Dewasa itu dibagi 3 tahapan, yaitu dewasa awal itu sekitar 18 sampai 40 tahun, madya dari 40 tahun sampai ke 65 tahun, dan dewasa akhir yaitu lebih dari 65 tahun atau lansia. Oke guys, jadi perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah itu dia, udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjangan online. Dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up, tapi dengan cara yang salah menurut saya. Orang berani itu bukan menentang kesalahan, karena dia di posisi yang salah. Kalau dia benar, saya akan bela dia. Oke? Karena apa? Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia dan keluarganya, serta mungkin ada beberapa lain yang memang tidak seberani dia gitu. Benar nggak sih guys? Anak ini jangan dikasih panggung, karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini, karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Please, pilih cara yang lebih baik lagi. Masih banyak orang yang berprestasi, bukan dia. Salam. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu, dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta.
Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Nah sobat semuanya, itu dia tadi beberapa respon ataupun komentar dari netizen. Memang akhir-akhir ini banyak sekali yang mendukung Aura Cinta dan menyalahkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi katanya gubernur yang zolim. Nah ini tentu saja tidak bisa kita terima ya. Saya terima karena Kang Deddy Mulyadi tentu saja tidak membuli Aura Cinta, tidak. Yang membuli Aura Cinta itu adalah netizen-netizennya. Dan banyak juga yang mendukung Aura Cinta mengenai keberaniannya yang mengkritik Gubernur Jawa Barat. Kalau untuk masalah hal kritik, masalah hal keberanian, saya juga memang acungi jempol lah untuk Aura. Saya pribadi pun mendukung sosok Aura Cinta ini. Tetapi kritik yang ia sampaikan tidak mendasar dan menyalahi. Jadi kalau kritik itu jangan asal-asalan. Tentu saja kritik kita harus tahu apa yang kita kritik. Nah sementara Aura Cinta ini kan awal mengkritiknya itu masalah pembangunan, masalah penggusuran yang menimpa kawasan dia ya, yang menimpa rumah orang tua Aura Cinta ini. Seharusnya Aura Cinta ini sebelum mengkritik, cari dulu datanya. Tanyakan dulu kepada orang tuanya, apakah tanah yang mereka tempati itu tanah mereka pribadi atau tanah pemerintah. Kalau memang tanah pemerintah, ya jangan mengkritik lah. Karena udah tahu salah. Tetapi kalau tanah pribadi, ya boleh kita mengkritik. Bahkan untuk meminta penggantian pun boleh. Karena itu merupakan tanah pribadi. Jadi, Aura Cinta ini tidak mencari tahu dulu data yang sebenarnya. Jadi asal ngucap, asal kritik, nah itu yang dipermasalahkan tuh di situ. Kemudian yang kedua, ketika Aura Cinta ini ditawari bantuan oleh Kang Deddy Mulyadi, dia mengatakan seolah-olah dia tidak butuh, ya, malah mendebat Kang Deddy Mulyadi. Nah itu yang menjadi permasalahan. Jadi adab akhlaknya di mana? Kalau memang mau, enggak, ya. Dan juga dari gaya bicaranya pun seolah-olah ini anak sombong. Ya mau orang kaya, mau orang miskin, ya sombong itu salah. Apalagi ketika ngomong dengan orang tua. Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi orang tua ya. Jadi di situ permasalahannya tuh di situ, bukan masalah keberaniannya. Kalau keberaniannya pun saya pun mendukung. Aura Cinta itu memang sosok yang berani karena memang jarang sekali ya anak muda ataupun seumuran dia yang berani mengkritik pemerintahan. Saya pun mengacungi jempolnya. Tetapi caranya dia ataupun apa yang ia kritik itu salah. Jadi kritik itu jangan asal-asalan juga ya, kita harus pikir-pikir terlebih dahulu. Dan akhir-akhir ini setelah viralnya video perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta ini, beberapa netizen malah mencari informasi, mencari masa lalu Aura Cinta ini ya, entah dari medsosnya, entah dari apanya, mencari ternyata Aura Cinta ini dulunya adalah merupakan seorang talent ya. Dan juga sempat menjadi bintang iklan salah satu pinjaman online atau pinjol ya. Nah kemudian di sini muncullah pertanyaan. Apakah Aura Cinta ini benar-benar orang miskin atau bukan? Apakah Aura Cinta ini merupakan orang yang mampu atau bukan? Karena jika dikategorikan miskin tetapi kan dia sudah pernah menjadi bintang iklan ataupun menjadi talent salah satu sinetron yang ada di televisi nasional ini. Dan ketika akan memotret kedua orang tuanya yang dipoto dengan Kang Deddy Mulyadi, kita bisa memperhatikan, bisa melihat handphone yang ia gunakan itu kan handphone gelang atas, handphone boba kalau kata orang zaman sekarang lah ya. Nah ini banyak sekali ya yang menjadi perdebatan itu bukan masalah keberanian, bukan masalah apanya, tetapi dalam hal apa yang ia kritik ya, masalah study tour ataupun masalah wisuda dan juga perpisahan. Ternyata masalah wisuda dan juga perpisahan itu ia perjuangkan itu untuk adiknya yang SMP, bukan dia pribadi, karena dia sendiri sudah lulus tahun kemarin. Ya, berarti kan usianya sudah 19 tahun. Sudah bukan remaja lagi, sudah dewasa dan sebentar lagi menginjak umur 20 tahun. Nah, ini untuk pihak KPAI, jadi sebelum mengkritik ya, sebelum berkomentar jangan asal ngomong lah. Cari tahu dulu datanya, karena pihak KPAI mengatakan katanya Aura Cinta ini belum umur 16 tahun. Sama saja ini dengan Pak Ono Surono, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari pihak PDIP. Nah mereka ini mengatakan katanya Aura Cinta ini belum dewasa
Umurnya masih 16 tahun, 17 tahun. Nah seharusnya cari tahu dulu informasinya sebelum berkomentar. Ini sebenarnya Aura Cinta ini sudah lulus tahun kemarin dan umurnya pun sekarang 19 tahun dan menginjak 20 tahun nanti. Itu dikatakan langsung oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Cikarang, di mana Aura Cinta dulu bersekolah. Nah jadi Kepala Sekolah SMKN 1 Cikarang ini diwawancari oleh Kang Deddy Mulyadi ya, mengobrol lah gitulah mengenai siapa Aura Cinta ini, sosoknya seperti apa di sekolah. Nah kemudian dikatakanlah jika Aura Cinta ini merupakan lulusan tahun kemarin. Nah ini juga menjadi suatu hal yang mengejutkan juga, dimana kan banyak sekali pihak-pihak yang mengatakan katanya Aura Cinta ini masih bocah, masih remaja, umurnya sekian-sekian. Jadi jangan melihat wajahnya dong. Memang kalau dari wajahnya ini memang dia baby face ya. Kalau bahasa Inggrisnya baby face, cila. Kalau bahasa Sunda nama awet ngorak, bebudakeun kene. Nah, ternyata kalau dari segi umurnya dia sudah dewasa. Nah, gitu loh. Nah, teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman mengenai polemik dari Aura Cinta ini ya? Kok malah yang saya sayangkan ini malah banyak sekali dari kalangan netizen yang malah menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sekalipun tidak pernah menghina Aura Cinta. Yang menghujat ataupun yang menghina itu adalah netizen. Kalau memang katanya Aura Cinta ini viral gara-gara video yang diposting oleh Kang Deddy Mulyadi, yang memviralkan ya justru netizen-netizen itu sendiri, bukan Kang Deddy Mulyadi. Coba kita perhatikan ketika diskusi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta. Kang Deddy Mulyadi di situ ada hujatan ataupun hinaan? Tidak ada. Kang Deddy Mulyadi hanya mengatakan kalau miskin jangan banyak gaya. Salahnya di mana? Ya seharusnya kita introspeksi diri, sadar diri ya. Jadi maksudnya seperti ini, lamun sia teh miskin itu bukan duit nol loba kahayang. Itulah kalau kata bahasa Sunda mah ya. Nah jadi sangat disayangkan sekali ya, banyak sekali yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, bahkan ada yang mengatakan katanya ini gubernur zolim nih. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nah sobat semuanya, bagaimana nih? Jika punya pendapat tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.